Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan membedah sebuah kode program dasar manajemen buku perpustakaan menggunakan bahasa C. Di sini kita akan mempelajari konsep struct untuk membuat tipe data bentukan baru dan bagaimana mengelolanya di dalam array. Mari kita bahas. Pertama adalah include studio.h. Gunanya adalah memanggil pustaka standar input-output agar komputer mengenali fungsi dasar seperti print. Selanjutnya, include string.h. Pustaka ini sangat penting di program ini karena kita akan memanipulasi teks string, yaitu menggunakan fungsi strcpy untuk menyalin data judul dan penulisan buku. Di baris berikutnya, itu struct buku. In ID car judul 100, char penulis 100. Nah, di baris ini tuh kita mendefinisikan sebuah struct buku. Ini adalah wadah atau cetakan data baru bentukan kita. Di dalam satu paket struct buku ini terdapat 3 elemen data, yaitu in ID untuk menyimpan nomor ID buku, char judul 100 untuk teks judul, dan char penulis 100 untuk teks nama penulisnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi void tambah buku. Fungsi ini tuh menerima 5 parameter: array koleksi untuk menyimpan buku, pointer in bintang jumlah buku untuk mencatat total buku secara permanen di memori, serta data ID, judul, dan penulis yang akan kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu potongan kode ini koleksi jumlah buku ID sama dengan ID. Itu kegunaannya untuk memasukkan angka ID buku baru ke dalam elemen ID milik array koleksi pada indeks atau urutan ke jumlah buku saat ini. Lalu ada fungsi strcpy. Di bahasa C kita tidak bisa langsung memasukkan teks menggunakan perintah sama dengan. Kita harus menggunakan strcpy atau string copy untuk menyalin teks dari parameter judul ke dalam variabel judul di dalam array koleksi kita. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, kode ini tuh kegunaannya untuk menyalin teks nama penulis buku baru ke dalam kotak penyimpan penulis di dalam array kita. Nah, setelah data buku berhasil dimasukkan, ada kode bintang jumlah buku plus tanda kurung dan bintang di sini memastikan nilai asli dari jumlah buku kita di program untuk bertambah 1. Karena sekarang koleksi buku kita sudah bertambah. Nah, di sini void tambah buku, struct koleksi, in jumlah buku. Nah, kode ini itu teman-teman fungsinya untuk menyisir array dan memunculkan semua data buku yang sudah tersimpan ke layar terminal. Selanjutnya print daftar buku di perpustakaan. Nah, kode ini tuh sekedar mencetak teks judul besar di layar sebagai kepala halaman daftar bukunya. Jadi akan muncul di terminal daftar buku di perpustakaan. Selanjutnya, kita menggunakan perulangan di sini teman-teman. For in i sama dengan 0.
yang akan berjalan dari indeks ke 0 sampai kurang dari jumlah buku. Kegunaannya agar komputer mendatangi setiap kotak buku di dalam array secara berurutan. Nah, teman-teman, di dalam perulangan, kode ini mencetak nomor ID dari buku urutan ke I menggunakan format %D. Nah, selanjutnya teman-teman, kita menggunakan print lagi, judul buku, person S, koleksi I, titik judul, dan print lagi, penulis buku, person S. Nah, dua baris ini teman-teman adalah untuk menampilkan teks judul dan nama penulis buku urutan ke I ke layar komputer menggunakan format penulisan string atau person S. Nah, setelah itu kita buka InMain lagi. Dan struct buku koleksi 100. Nah, kita membedah di dalam fungsi utama atau InMain. Kode struct buku koleksi 100 ini kegunaannya untuk memesan tempat di memori komputer berupa array statis bernama koleksi yang bisa menampung maksimal hingga 100 buah paket data buku. Nah, jumlah buku ini sama dengan 0 sebagai pencatat awal. Tambah buku koleksi dan jumlah buku 1, program C, Budi Santoso. Di sini kita akan memanggil fungsi tambah buku. Kita kirim datanya ke array lalu kita gunakan simbol dan pada jumlah buku untuk memberikan alamat memorinya ke pointer di atas. Kita masukkan ID angka 1, judul pemrograman C, dan penulis Budi Santoso. Terus tambah buku lagi, koleksi dan jumlah buku 2, algoritma struktur data, Siti Aminah. Nah, baris ini tuh dia melakukan hal sama dengan baris yang pertama untuk memasukkan buku kedua dengan judul algoritma struktur data dan buku ketiga dengan judul jaringan komputer. Nah, ini sama dengan baris pertama dan baris ketiga, baris pertama dan baris kedua. Nah, setelah ketiga buku sukses dimasukkan ke dalam array, kita panggil fungsi tampilkan buku untuk memperlihatkan semua data tersebut secara rapi di layar terminal. Lalu return 0 sebagai tanda program selesai bekerja dengan sukses dan ditutup dengan kurung kerawal untuk mengakhiri seluruh jalannya pemrograman.
Nah, di sini ada sedikit terjadi error. Kalau error itu kalian bisa melihatnya di nama filenya, akan terjadi seperti ini, merah-merah gini. Nah, aku cari dulu di mana letak kesalahannya. Setelah itu teman-teman, langsung saja kita simulasikan bagaimana proses kompilasi kode dan bagaimana alur data ini dikeluarkan secara real di layar terminal kita. Langsung saja aku sudah mengetik ini dan kita tekan enter. Jadi ini adalah untuk memanggil filenya. Lalu kita tekan enter untuk melihat outputnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, perulangan for membaca nilai variabel jumlah buku yang bernilai 3, lalu menyisir indeks memori ke 0, 1, dan 2 untuk mencetak hasil secara berurutan seperti ini. Terima kasih.